Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azuna Kiram, Ashabu Konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodi melakum nasro, al-khobar waki bimetifikasi halian. Mahakum, sofam bam zusina, metifikasi fi akbar minha. Mengawali berita pada hari ini dilansir dari gobekasi.id, sebanyak 4 bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Marna Putra, Kompleks Jati Bening Baru, RW 07, dibongkar oleh tim gabungan dari sejumlah dinas Pemkot Bekasi pada Selasa 29 April 2025. Penertiban dilakukan oleh Dinas Tata Ruang atau Distaru Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta didukung unsur kecamatan, kelurahan, TNI atau Polri, dan Forum Komunikasi Rukun Warga atau FKRW. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Zikron, mengatakan bahwa total luas lahan yang ditertibkan mencapai 640 meter persegi. Penertiban berjalan kondusif setelah melalui pendekatan persuasif dan mediasi dengan para penghuni. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warganya. Pada 2025, total 130 rumah menjadi sasaran penerima bantuan program rumah tidak layak huni yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga berpenghasilan rendah. Isu rumah dengan kondisi atap keropos semakin mendesak, terutama bagi warga ekonomi lemah. Rumah-rumah ini rentan ambruk, terlebih saat hujan deras dan angin kencang, berpotensi membahayakan keselamatan penghuni. Terkait dengan program bantuan Ruti Lahu tahun ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi menargetkan 10 rumah di setiap kecamatan dengan total 130 rumah yang akan diperbaiki. Setiap rumah yang disasar akan mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah sehingga total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai 2,6 miliar rupiah di tahun 2025. Berita selanjutnya dilansir dari radarbekasi.id. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fatur Rahman, mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk lebih gencar melakukan razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Langkah ini bertujuan agar Kota Bekasi tidak dianggap sebagai tempat yang nyaman bagi PPKS, termasuk orang dewasa yang sengaja melibatkan anak-anak untuk mengamen atau mengemis di jalan. Selain pemerintah, keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk menutup ruang bagi orang dewasa yang mengikutsertakan anak dalam aktivitas tersebut di ruang publik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali membahas fenomena sosial ini bersama Dinas Sosial. Dari hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinsos maupun Satpol PP, mayoritas orang dewasa dan anak-anak yang diamankan bukanlah warga Kota Bekasi. Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal. Namun, setelah mereka kembali, pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki wewenang untuk mencegah mereka datang kembali dan mengulangi aktivitas di jalan. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat sistem layanan kesehatan. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho saat menghadiri peresmian Rumah Sakit Permata Keluarga Sumarekon Bekasi pada Selasa 24 April 2025. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Inayatullah, Pemkot Bekasi menegaskan dukungannya terhadap investasi swasta yang sejalan dengan misi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat dari kecanggihan fasilitas, tetapi juga dari budaya kerja yang humanis. RS Permata Keluarga Sumarekon Bekasi hadir sebagai fasilitas kesehatan modern yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam layanan unggulan seperti kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan jiwa, sanitasi, dan umum. Pemerintah Kota Bekasi menurutnya turut mendorong adopsi model pelayanan terbaik termasuk dari sektor swasta sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mengakhiri berita pada hari ini, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi Majelis Umat Beragama tingkat kecamatan dan kelurahan. Acara tersebut berlangsung pada hari Selasa 29 April 2025. Bertempatan di Rema Building Convention Center Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi yang seharusnya datang dalam acara tersebut namun digantikan oleh wakilnya yaitu Abdul Haris Bobiho. Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi MUB ini adalah untuk menyamakan persepsi dan mengkoordinasikan tugas MUB tingkat kelurahan ataupun kecamatan untuk mengeluarkan surat keputusan pengangkatan MUB kelurahan dan lurah dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, pemberian anggaran MUB pada dasarnya diatur oleh camat untuk diajukan kepada pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho dalam sambutannya berharap rapat kolaborasi ini membuat peserta dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi serta menyusun langkah-langkah konkret dalam berbagai tantangan sosial. Toleransi dalam agama juga bertuju pada kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan keyakinan dalam agama orang lain. Setiap individu juga berhak untuk memilih agama yang diminati dan juga harus tetap menghormati keputusan itu. Abdul Haris mengatakan jika kita tidak setuju dengan keyakinan orang lain, kita harus tetap menerima dan menghargai perbedaan agama orang lain. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Mustafa Mauzasina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio